Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Febriana dengan NPM 009 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai the metabolism of copper in the body. Tembaga atau copper adalah unsur ke-26 yang melimpah di kerak bumi dan merupakan unsur ke-29 dalam tabel periodik dengan 2 isotop stabil dan 9 isotop radioaktif. Satu abad lamanya sudah diuji bahwa tembaga memiliki kegunaan untuk manusia maupun hewan, namun jumlahnya yang dibutuhkan banyak. Tubuh manusia mengandung sedikit lebih 100 mg juga yang melebihi konsentrasi tembaga di otak, hanya ginjal dan hati, dengan hati yang di dekat di belakang. Konsentrasi tinggi ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas metabolisme karena tembaga merupakan kofaktor untuk sitokrom C oksidase, enzim terminal dalam rantai transfer elektron. Dalam posisinya, tembaga ditemukan dalam berbagai sel dan jaringan dengan konsentrasi tertinggi di hati dan otak, seringkali dalam kombinasi dalam protein tunggal, sehingga beberapa jenis kation terikat yang berbeda dapat ditemukan dalam enzim yang mengandung CU dan fungsi tersendiri CU lisil oksidase. Adapun fungsi dari tembaga itu sendiri penting untuk ikatan silang kolagen dan elastin, kemudian memfasilitasi transportasi dari lumen intersitial dan tempat penyimpanan ke tempat eritropoiesis, kemudian untuk membentuk kanal pemberian mielin dan mengkatalisis reduksi oksigen yang nantinya menjadi air. Pada dasarnya semua CU pada tubuh manusia sehat normal terkait dengan kelompok prostatic enzim atau terikat erat dengan transportasi CU atau protein pendamping. Adanya pendamping CU membantu meminimalkan kemungkinan CU yang terikat atau bebas berpartisipasi dalam reaksi redoks yang memastikan pengiriman ion CU ke protein target spesifik. Kemudian asupan pada CU sangat bervariasi untuk individu tergantung pada pemilihan makanan dan kebiasaan diet serta faktor lingkungan. Sebagian besar diet mengandung cukup CU 1-5 mg untuk mencegah defisiensi dan tidak cukup untuk menyebabkan toksisitas. Tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi pada kelompok usia yang sama adalah 10 mg per hari. Air minum menyumbang sekitar 6-13% dari rata-rata asupan harian CU. Menentukan tingkat asupan atas konsumsi CU lebih sulit karena konsekuensi kesehatan dari kekurangan CU dan kelebihan CU. Tingkat asupan yang memadai untuk tembaga telah ditetapkan untuk bayi usia 0-6 bulan yaitu 200 mg per hari. Kemudian usia 7-12 bulan itu 220 mg per hari. Kemudian tingkat asupan yang meningkat pada ibu hamil yaitu 1000 mg per hari dan untuk yang dewasa 10.000 mg per hari. Selain asupan makanan dan paparan lingkungan, status CU dapat dipengaruhi oleh faktor lain termasuk suplemen vitamin dan mineral serta aktivitas kelenjar adrenal. Dalam metabolismenya, tembaga yang masuk melalui makanan yang mungkin diserap sebagian di perut, di mana lingkungan yang sangat asam membebaskan ion tembaga yang terikat dari partikel makanan yang dicerna sebagian. Nah, pada penyakit nekes, penyerapannya itu menjadi berkurang. ATPase pengangkut tembaga mungkin melepaskan tembaga ke dalam papiler serosa di mana tembaga berikatan dengan albumin dan asam amino untuk diangkut ke hati melalui sirkulasi portal. Dari hati, tembaga diangkut ke jaringan ekstrahepatik oleh albumin, asam amino, dan pada tingkat lebih rendah oleh seruloplasmin. Nah, sebagian besar tembaga yang bersirkulasi dikembalikan ke hati, sebagian tembaga yang terikat oleh seruloplasmin tadi. Seruloplasmin sialogliprotein secara konstan diekspresikan dari hati ke dalam darah. Ketika seruloplasmin ke hati, asam sialat dapat dihilangkan oleh sel endotel luar diikuti oleh endositosis protein desylated melalui reseptor asialoglikoprotein di parenkim hati. Nah, jumlah tembaga yang diserap dari makanan dapat sangat bervariasi tergantung pada unsur makanan lainnya. Namun, secara umum, kira-kira setengah dari tembaga yang dikonsumsi dalam makanan biasanya diserap oleh saluran gastrointestinal, sekitar 80-90% dari tembaga makanan yang biasanya diekspresikan dalam proses dari kedua per 3 tembaga. Kemudian asupan benih koper melatonin, protein kaisistein kecil yang mengikat tembaga dengan erat, kemudian konsentrasi tinggi. Tembaga dapat merangsang sintesis metalothianin. Kemudian yang normalnya tembaga yang
ada pada konsentrasi yang sangat rendah sebagai ion bebas dalam sitosol. Kesimpulannya, CO mineral penting untuk banyak enzim dan protein penting dalam organisme hidup. Homeostasis CO umumnya terpelihara dengan baik dengan mekanisme pengaturan yang efektif, dan toksisitas CO akibat homeostasi yang terganggu merupakan kontributor penting untuk berbagai gejala dan kondisi penyakit yang berbeda. Terima kasih, saya Regi Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.